Mami, izin kemarin kan belum lama ini Mami diperiksa oleh Polres Jakarta Selatan mengenai saksi terhadap pelaporannya Nikita Mirzani terhadap Fadel. Mungkin Iya. bisa ceritain Mami sedikit tentang Loli waktu itu Laura saat selama di UK kegiatannya seperti apa mungkin Mami? Oh, oke. Waktu Loli di UK, sebelum ke rumah saya kan temani sama mereka berdua Eda yang berbicara. Terus waktu ke rumah saya, aduh itu banyak trouble. This is not, mommy. This is not with. Not with police anymore, ya. Yeah, this is some. This is someplace else. Oke. Jadi kalau mau sebelum Loli di UK, kayaknya harus sama-sama Eda atau bagaimana? Karena Loli masih di, halo? Ya, boleh Mami serah. Ya, karena Loli di UK, setiap malam Loli berbicara sama Eda lewat Instagram. Yeah. Ya, Eda. Ya. Terus Loli hanya sebentar saja, kayaknya 2 malam. Ya, 2 hari, 2 malam, 3 malam. Loli langsung ke rumah saya. Aku sama Loli ngomong talk to each other for May. Oh, mereka dua berbicara dari bulan Mei. Sorry, saya kurang ingat karena saya sibuk dengan kerja. Jadi saya pulang rumah malam. Pada saat Loli di sini, waktu Loli masih di London berbicara sama Eda itu baik-baik saja. Sekalian Loli cerita bahwa dia punya teman, kenalnya lewat online, yang namanya Alex. Begitu ceritanya. Alex ini Loli lihat lewat online, terus Loli send message. Terus Alex balas. Disitulah Loli invite Alex coming to not London, in the Tonton. Karena London dengan Tonton itu jauh berbeda. Tonton dengan London itu, dari Tonton ke London itu 3 sampai 4 jam. Kalau kereta apinya pelan 4 jam. Kalau kereta api biasa kan ada kereta api cepat sama yang slow ya. Nah, cepat itu 3 jam. Jadi dia bukan daerah London. Dari situlah dia invite sama si Alex. Dia SMS terus kirim uang ya. Kirim uang tiket ya sama Alex. Dia Alex pertama pergi, Alex kira dia umur 18 karena dia Karena bilang waktu Alex, dia message ke Alex, dia bilang dia umur 18 tahun. dan Alex ini umur 22 tahun. Dan Alex ini umur 22 tahun. Padahal Loli umur 16. Dan setelah Alex pulang kembali ke tempatnya Alex cek Instagramnya Antonio Dodola. Pas waktu itu Antonio lagi posting happy birthday buat Loli, happy birthday ke 16 tahun. Jadi Alex bilang, kamu bukan 18, kamu 16. Jadi Alex minta uang tiket kembali. Jadi Loli had to give back the money. You get what I mean? Pak, mungkin mengerti? Halo? Halo, halo, understand. Kakak Eda. Kakak. Bukan. Mami. Iya. Kakak yang pakai baju putih boleh agak geser nggak Mami biar kelihatan mukanya Mami? Biar sekalian sama Eda ya. Supaya Eda jelaskan betul-betul karena mereka berdua SMS setiap detik. Jadi biar Eda tahu, Eda sampaikan juga supaya tidak usah lagi dengan live lagi dengan Eda karena pada saat nanti live Eda lagi di uni, lagi di Cambridge karena dari Peterborough ke Cambridge 34 menit dengan kereta api. Jadi kayaknya dan Eda berangkat pagi jam 6:30, tiba di rumah jam 7:30 malam. Jadi kayaknya Eda tidak punya sempat ya. Jadi biar kita tunggu Eda karena Eda masih ke atas. Mungkin yang Mami tahu sifat Laura sendiri seperti apa saat di sana mungkin. Di rumah kami, Yes, di rumah Mami. ya di rumah saya, Loli orangnya baik. Tapi kalau sudah di luar,
kita jalan waktu kan pertama kali tiba di rumah saya, terus selang hari yang ketiga, karena saya pada saat itu saya kerja, jadi hari Senin kami berangkat ke London. Saya kerja sampai hari Minggu malam, dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Jadi saya tiba di rumah jam 7 malam. Terus pagi-pagi seperti begini kita mulai berangkat. Kita mau ke London. Loli bilang saya, Mami apa saya bisa invite Alex? Saya bilang boleh, boleh. Kan kita mau jalan-jalan ya, biar Loli tahu kota London, karena selama ini kan Loli tidak tahu UK. Jadi kita jalan ke UK, sebelum berangkat Loli SMS Alex. Nah, pada saat kita jalan itu sudah mereka berdua di kereta api, karena kami jalan itu bukan kami sendiri. Saya ada undang sama teman saya, kami berdua kerja sama-sama. Jadi kita jalan rame-rame sama anak perempuannya, mereka mau kenal sama Loli. Jadi dari Timor Leste, kita sama-sama. Nah, waktu jalan Alex sudah datang ke rumah saya. Jadi pada saat itu kita langsung tunggu di depan, saya bilang kita dengan taksi karena tidak bisa dengan car, karena kalau kita ke London kita harus dari pagi ini sampai malam baru kita bisa pulang. Jadi kalau parkiran bayar paling mahal. Daripada bayar parkiran, lebih baik kita dengan taksi. Jadi kita dengan taksi yang 9 seat. Kita rame-rame. Sudah. Waktu itu ketemu Alex, dia sudah mulai genit. Jadi saya lihat kita di dalam kereta api itu dia sudah peluk-pelukan, cium-ciuman, tidur saja di Alex. Tidak lepas. Saya lihat, saya anggap aja kayak biasa, karena saya juga tidak tahu apa yang dia buat di London. Padahal dia sudah tidur sama Alex waktu Alex ke London. Jadi dia sudah seks sama Alex. Jadi saya bilang, saya juga kurang begitu paham. Jadi kita jalan. Waktu kita jalan mereka berdua Alex seperti suami istri, lebih lagi dari suami istri. Di publik. Jadi ada video, ada foto semua. Mungkin kita video-video semua orang ada nonton. Semua orang. Mamanya juga mungkin nonton. Nah, mamanya itu kayaknya dia suka sekali sama orang putih kayaknya. Anaknya bergaul sama orang putih dia happy. Tapi kalau sama kayak seperti kulitnya agak tidak white dan orangnya tidak white, itu dia tidak mau. Saya lihat mamanya punya tingkah laku itu persis seperti itu. Tapi sebelum Loli datang, saya live sama mamanya. Saya live, kita berdua video call. Kita berdua video call di ruang tamu. Saya ngomong, mamanya itu baik. Selang malam itu, dia langsung pindah. Saya kan bilang, biar dia di sini, karena di sana Anda tidak bayar, dia punya uang sekolah. Makanya dia keluar. Suruh keluar dari dalam asrama. Karena sekalian sekolah, sekalian asrama. Dan di situ kamar, mereka ada gabung berapa orang. Pada saat itu semua sudah selesai sekolah, dia sudah bukan exam, apa? Iya. Ya, Holiday. Jadi dia harus keluar. Kepala sekolah bilang, kamu harus tinggalkan gedung sekolah ini. Karena tidak bayar. Jadi bagaimana kalau kamu ke keluarga kamu boleh. Pakaian sudah packing semua. Sudah isi semua di box. Sepatu sudah 1 box seperti ini. Terus 2 koper, kuning sama hitam. Loli sudah lipat semua rapi. Dan kepala sekolah bilang kalau mau kemana boleh bawa kamu punya bag. Harus bawa keluar. Karena semua anak sekolah sudah keluar. Dan kalau daftar lagi harus bayar lagi. Baru bisa tinggal di asrama. Pada saat itu mereka itu hanya bayar 3 bulan. Loli tiba, terus sekolahnya sudah berjalan. Jadi 3 bulan sekolah, sekolahnya tutup. Dan bayarnya 3 bulan. Jadi pas 3 bulan keluar. Kalau tidak bayar harus keluar ya. Empty itu ruangan. Jadi semua ruangan sudah empty. Loli keluar. Loli keluarnya ke rumah kami, ke rumah Eda. Begitu. Jadi pakaian-pakaiannya mereka sama Loli naikkan ke ini atap rumah ini di loteng, atas loteng ya, atas ya loteng. Cover-covernya 2 cover sama 1 box taruhnya di cover karena
ruangan itu harus kosong. Tidak boleh ada cover, tidak boleh ada apa-apa. Kalau di UK begitu. Sudah tidak bayar, harus empty dan mereka bersihkan. Semua harus empty. Toilet pun harus empty, tidak ada satu odol atau satu sabun pun. Jadi disitulah pakaiannya dia taruh di atas loteng. Langsung dia keluar lewat jendela. Karena mereka pada saat itu ada kunci dia di dalam. Dia tidak bisa keluar karena orang semua pada pulang rumah. Jadi sore itu dia keluar buka jendela, dia keluar, dia lompat turun dari jendela karena jendela juga tidak terlalu tinggi. Tapi saya tidak tahu ya rumah dia tinggal itu jendelanya tinggi atau pendek ke saya. Saya kurang begitu paham. Dia bilang dia lompat lewat jendela. Oke, langsung dia menuju ke temannya saya orang Timor Leste. Agak jauh sedikit. Dia naik taksi, dia ke sana, ada alamatnya. Dia turun selang berapa menit kemudian, maybe 10. Dia langsung naik kereta api sore itu pada saat musim panas. Tapi dia hanya pakai baju singlet seperti bajunya itu seperti BH. Terus dia pakai satu kemeja dan kemeja yang dia pakai itu punyanya si Alex. Alex itu dengan celana pendek warna coklat. Dia bawa dari Indonesia. Mami, izin Mami. Iya. Berapa lama sih Mami Loli dan Alex seperti itu di UK? Dan yang kedua, apakah benar kan banyak yang mempertanyakan Mami kalau sekolah Loli di sana itu sekolah unggulan di UK? Apakah benar Mami? No, sekolahnya itu bukan unggulan. Sama semua sekolah yang ada di UK. Tidak ada satu sekolah yang bilang tidak unggul di UK, oke? Semua sekolah itu sama derajat, sama persis, sama. Tidak ada satu sekolah di UK yang bilang unggulan. Tidak ada. Di England tidak ada istilah unggulan, tidak unggulan. Itu kalau Ratu dengar langsung deportasi kamu. Tidak boleh ngomong begitu. Itu dia, mamanya itu ngomong bohongnya besar. Bohong besar. Bilang sekolah di London, tapi sekolahnya ternyata lebih jauh dari London. Dia bilang tinggal di London. London itu pusat university dan pusat pertokoan. Tidak ada pusat rumah. Tidak ada. Itu kecuali di South, North, East, West London. Tidak ada. London itu pusat ibu kota negara UK. Semua pusat perkantoran di pusat kota London. Oke? Dan di situ pusat pertokoan. Tidak ada pusat rumah. Tidak ada sama sekali. Kalau rumah-rumah yang di London. Bohong. Di Dia tidak tahu UK, dia jangan banyak bicara. Mamanya itu pembohong. Perempuan paling penipu itu Nikita Mirjani. Mami mungkin Dia bohong. Dari London ke rumahnya Loli 3 jam 60 menit. 3 jam. Ya, 4 jam. Pas 3 jam. 4 ke saya 4 jam. Dia bohong. Saya dari rumah yang saya duduk ini ke London 40 menit. 48 menit, tapi saya buat jadi 40 menit. Oke? Dekat sekali. Kalau lari cepat, kan ada kereta api cepat sama kereta api yang tidak cepat. Jadi setiap kali kalau saya mau shopping, saya harus ke London. Ngapain saya shopping di sini? ini mungkin aku mau menanyakan ini kan. Siapa yang mau nanya tuh? Siapa dulu? Gue bentar. Mami, Iya. maaf nih. Iya. Waktu Mami lihat Loli kelakuannya seperti katanya tadi Mami kan seperti layaknya suami istri. Mami ada sempat ngobrol melarang dia nggak sih bahwa ini di UK, ini bukan di Indonesia. Iya, Kamu harus saya ngomong jaga. begitu. Hati-hati karena mamamu lihat. Dan ini UK, ini bukan di Indonesia. UK ini teratur. Umur 16 tahun, kalau orang tuanya setuju boleh. Tapi kalau orang tua tidak setuju, jangan. Hamil, melahirkan, terus jaga adiknya, sudah tidak sekolah lagi. Tapi itu kecuali laki-laki itu punya pekerjaan, laki-laki itu punya keluarga setuju. Kalau 17, is okay. 18, free. Jadi umur keloli itu ada ketat. Tidak sembarang bunting. Tidak sembarang hamil. Pregnant, never. Itu zaman sekolah. Itu zaman dia tamat SMP, dia masuk SMA kelas 1 pada saat itu. Tapi tidak tahu dia SMP di Indonesia atau tidak, saya tidak tahu. Di sini harus ada SMP, SD, SMP, SMA.
Dia baru masuk SMA 3 bulan, bukan 3 hari. Sorry. Dan pada saat yang dia datang ke sini tuh karena dia juga minta untuk bantuan untuk masukkan dia ke sekolah lagi. Karena mamanya dia udah nggak mau bayar sekolahnya. Dan Mamanya pada saat dia sudah keluar, sudah selesai sekolah, mamanya tidak pernah bayar. Mamanya thinking orang UK nanti seperti Indonesia. Kau tidak sekolah, tidak bayar uang sekolah, tetap kau tinggal di dalam ruangan. No, no. Because itu after another one people more coming from outside. Karena sekolah itu, semua itu imigran. iya, yang sekolah Saya kasih yang di tahu Loli ibu itu ya, ibu dengan internasional. bapak, international school for all the people from outside of UK. Iya, jadi itu UK, United Kingdom, no, not for all the people inside. Jadi dia dari Cina, dari Korea, dari Mix. mana saya tidak tahu. Tapi tidak untuk orang UK. Orang UK itu sekolahnya betul-betul the best. Ini sekolah ada di depan rumah saya. Depan rumah saya. Ada sekolah dari kelas 5 tahun, 4 tahun sudah sekolah ya. Titip, ibu guru ada yang jaga. 4, kalau bisa 5 tahun sampai tamat SD. Sampai kelas 6 SD. Di depan rumah saya. Mami, jadi Loli nggak mau dengar omongan Mami gitu pas saat dilarang. Karena dia dia punya buat. Ini kita semua kita lihat dengan mata begini. Duduk baku samping, dia sudah tidak tahan. Anak ini memang persis mamanya. Saya hanya nonton tapi persis mamanya. Kita ke London ini dia buat ini seperti orang kelaparan seks. Di atas kereta api juga sudah tidak tahu diri lagi. Ini saya kasih tahu. Dia punya sifatnya itu terlalu mungkin dia nekat mau punya anak di UK. Karena saya ada cerita. Saya kan sambil ngomong-ngomong kan kita cerita-cerita. Jadi dia dengar. Nah, dia feeling itu maunya dia punya anak di UK. Supaya dia jangan pulang. Anak itu bisa sponsor dia sama laki-laki bule itu. Tapi Mami cerita apa? Ceritanya seperti apa, Mami? Dia pokoknya dia di atas kereta api itu tidak jauh dengan Fadel. Mereka dua lengket seperti Alex. Lengket seperti Franco. Baku cium, baku segala macam. Tapi ya tahu sendiri ya kalau pacaran. Tapi saya duduk di satu, dia, Eda sama temannya, dia dengan Alex, Eda sama. Jadi kita begini. Waktu kita jalan itu tidak pernah lepas sama Alex. Di Queen Elizabeth punya depan rumah itu dia sudah naik saja cium seperti orang kelaparan cinta. Mami nggak bilang bahwa tolong hargain saya di sini, kamu tinggal sama saya. Sampai dengar ya, kita di UK, orang semua yang pendatang dari luar UK itu penuh di depannya Ratu punya place ya, office. Jadi kita harus menghormati. Ini anak tidak ada punya kata sopan santun sama sekali. Saya kasih tahu supaya tahu. Ini anak tidak ada sopan santun. Kalau pada saat foto dia bikin sopan santun, tapi pokoknya teman-teman saya foto semua. Eda, semua pada foto dia. Ada semua. Dia nekat, dia kan sudah tidur sama Alex, sudah seks. Jadi dia sudah anggap Alex, karena Alex ini orangnya tinggi. Dia lompat ini sambil peluk-peluk, sambil cium-cium dengan mulut nih. Alex itu ada pakai kacamata ya, jadi saya hanya lihat, saya pura-pura tidak lihat. Kita semua kan anggap aja tidak usah lihat, karena itu barang biasa. Selesai kita di London, pulang ke rumah, turun taksi di depan rumah saya yang depan sini, kita masuk, dia bawa Alex. Padahal kita sudah mau 11:30 malam. Kan saya pulang jam 10. 10 malam baru kita bubar dari London ke rumah. Jadi jam 10 malam kita naik kereta api. Sampai di rumah sini sudah mau jam 11 lewat. Mau jam 12 tapi kita sebut jam 11 lewat ya. Dia mau bawa masuk Alex duduk di sofa saya ini. Jadi saya bilang jangan. Jangan, ini sudah larut malam. Alex harus pulang. Disitulah dia tidak mau.
Dia sudah menangis setengah mati seperti orang gila. Terus saya bilang, Alex, go now, go back you home, go back now. Calling taxi and go back now because you just live in Peterborough. You have to go now. Disitulah Alex langsung angkat kaki keluar dari rumah saya, pergi pintu situ, pergi. Saya tidak ikut, saya kan tidak peduli ya. Tapi saya harus keras. Go now, not more. Go now. Loli ikut juga lari sampai mereka menangis di luar ini. Eda sama Loli sama Alex di orang gila di luar. No me. Eda ikut dari pantatnya Loli punya belakang. Ikut. Saya sudah naik ke kamar atas ya. Saya sudah naik ke ruangan di atas. Kan di atas ada kamar mandi, ada ruang, ada kamar tidur 3. Jadi saya naik ke atas. Saya tidak sibuk. Disitulah mereka ada seperti orang gila di luar. Loli sudah menangis yang minta ampun. Ini laki-laki juga sudah menangis seperti orang gila. Kan sudah mau dekat jam 12 malam. Ngapain kau bertamu di rumah orang? Jadi di UK tidak ada orang bertamu sampai jam 10 malam atau 9 atau 8. UK tidak ada. Tidak ada orang bertamu. Tidak ada orang bertamu malam. Tidak ada orang bertamu malam. Tidak ada. Tapi Yang namanya laki-laki datang di rumah saya tidak ada. Tidak ada laki-laki datang di rumah saya. Kecuali teman kerja tapi jarang. 1 tahun maybe one time. Never. Mami kira-kira berapa lama sih Mami mereka seperti itu sampai akhirnya bubar? Terus Nikita Mirzani sendiri sempat memperingati Alex nggak sih Mami? Nikita tidak tahu tidak tahu soal Alex. Pertama kali Loli bertemu dengan Alex itu lewat online gaming. Pas Loli lagi ditonton. Terus Loli lagi video call sama Alex, Loli screenshot terus posting di Instagramnya Loli, terus mamanya lihat screenshot foto itu terus kirim ke WhatsAppnya kami, terus tanya bilang, ini Antonio atau ini siapa, karena modelnya seperti Antonio Dodola. Terus aku bilang itu bukan Antonio, itu temannya Alex tapi bukan Antonio. Pada saat itu aku juga tidak tahu namanya siapa. Ya, Alex itu 2 hari kemudian baru Loli kasih tahu ke aku bahwa orangnya namanya Alex. Jadi mamanya tidak pernah communicate dengan Alex. Mami, tapi mungkin Mami kenal nggak dengan Alexnya itu sendiri, kayak latar belakangnya seperti apa, pekerjaannya seperti apa? Oh, Loli kasih tahu Mami, Alex ini kerjanya itu apa ya, seperti menggambar ya. Dia Eda kerja yang tahu karena Eda sekolah di UK jadi tahu kalau Mami ini apa seperti poster. dia Ya. pasang poster di Queensgate Di pusat pertokoan punya tembok-tembok. Nah, Mami mungkin Graffiti mungkin ya Mami. Mami graffiti. Yeah, something like graffiti, but advertisement poster. Oke. Something like graffiti, like posting. I don't know. Ya, poster, Eda, yeah. ya, seperti Eda bilang karena mereka yang tahu. Tapi mungkin Mami, menurut Mami dari pandangan yang mengurus Loli, mungkin kenapa sih Loli bisa sesuka itu sama Alex atau secinta itu? Seperti apa Mami? Karena saya feeling begini ya, saya feeling kan mamanya sudah tidak bayar uang sekolah. Jalan satu-satu dia kan sudah di UK. Dia punya otak itu feelingnya mau tinggal di UK. Dan mau ada suami orang UK. Jadi dia punya nekat itu sama si Alex. Dia tidur sama si Alex. Jadi dia sudah anggap Alex itu cintanya dia. Hubungannya berlangsung berapa lama Mami? Ya selama dia di UK. Terus dia kenal sama Fadel itu lewat online ya. Dia lagi ada buka TikTok. Kan dia biasa buka TikTok, dia hanya ngomong begini aja. Nah, jadi ada Fadel dancing di dalam. Dia langsung lihat, dia kirim, dia tanda love kasih Fadel. Disitulah Fadel mungkin lihat. Mereka berdua mulai Sudah chatting di Snapchat. di Snapchat. Tapi mobilenya dia itu, ini anak ini, dia perawit mati.
Mobilenya itu gelap. Dan di dalam Gelap kamera, sekali. Jadi kita tidak bisa lihat ada tulis menulis di situ. ya, Dia dengan Eda saja. Waktu Eda lihat itu ada tulis apa? di teleponnya Loli itu sangat like empty. Jadi di dalam albumnya dia tuh tidak ada foto apapun, foto paling satu saja, tapi kadang-kadang dia hapus foto itu. Terus nomor kontaknya juga tidak terlalu banyak orang. Waktu itu hanya nomornya Mami, aku, Fadel, Alex, Alex, Anthony. ya Antonio. Terus itu saja. Dia perawit. Dia sudah tahu mamanya kan begitu, sifatnya tidak bagus kan. Jadi dia hapus semua. Ada message apapun dia hapus. Ada message apapun dia cepat hapus. Karena dia sudah tahu mamanya. Dan waktu dia ke saya bilang kalau mau sekolah, hati-hati jangan dekat-dekat terlalu dengan laki-laki. Tapi pada saat itu setiap hari, setiap saat, dia langsung telepon Alex, mereka dua ketemu di rumahnya Alex. Langsung telepon Alex, mereka dua ketemu di rumahnya Alex. Keluar makan-makan, langsung ke rumahnya Alex. Jadi kalau dia keluar dari pagi jam 10, malam baru dia masuk rumah. Begitu. Pada saat dia kenal sama siapa? Fadel, itu kenal langsung lewat Fadel lagi online live. Sudah itu mereka dua mungkin SMS. Tapi sama saja dia tetap dengan Alex. Karena dia sudah feeling bahwa belum tentu dia jadi dengan tidak tahu ya, dia cinta sama Alex. Terus pada saat mau dekat masuk sekolah, semua orang pada daftar. Eda sudah daftar di Cambridge. Dia juga ikut Eda mau ke Cambridge, mau sekolah di sana. Jadi saya bilang, oke, mau sekolah ke sana harus pikir dulu. Karena transportnya, iya sebentar. Karena transport juga ya. Jadi kalau mau ambil di Cambridge harus transport pergi pulang. Karena di Cambridge, kalau di Peterborough sini ada sekolah SMA. Di sini ada college. University. College itu bukan university. College itu semacam orang untuk pergi ambil kursus or SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu namanya college. Dan ada college di sini namanya Peterborough College dan Cambridge Regional College. Waktu itu Loli apply juga ke situ. Kami apply karena dekat dengan rumah saya juga. Halo. Halo ya, Mami mungkin pertanyaan terakhir, Mami mungkin soal terkait Loli sekarang di rumah aman, gimana tanggapan Mami sendiri gitu. Kan sempat Loli itu tertangkap kamera saat diperiksa di Polres kemarin. Mungkin Mami ngeliatnya gimana sih? Mami sudah lihat fotonya. Saya tidak pernah Mami lihat. belum lihat dari Loli diambil paksa itu sampai sekarang kami diambil paksa saya lihat di live ya. Loli teriak. Itu lihat. Kalau sampai Loli sudah di tempat lain saya tidak tahu sampai belum hari lihat. ini. Kami berdua Eda tidak pernah lihat karena Eda sibuk dengan Yuni. Saya sibuk juga dengan kerja. Jadi tidak ada waktu lagi untuk lihat. Tapi saya belum pernah lihat, hanya lihat sama Fadel saja. But in your opinion, what do you think of her being in the safe house? Waktu dia sudah, dia di safe house, is okay. Is good. Jangan dekat dengan mamanya. Mamanya itu ngomong paling besar, tapi zero seperti ini. Mamanya itu mungkin malu. Tinggal dengan saya tidak punya uang. Karena dia tinggal dengan saya 3 bulan, makan free, tidur free, pakaian semua punya saya. Dia datang dengan baju yang model BH, sama celana pendek, sama jaket kemejanya si Alex. Mamanya tidak kirim kasih Mamanya uang tidak sama pernah sekali. kirim uang seumur dia sekolah di sini, waktu dia berangkat. Dan pada waktu dia bilang sama saya, dia ke sini, itu dia live, makanya dapat uang 10.000. Kalau tidak 100 live, juta uang rupiah. Mami kasih tahu yang kalau tidak live dikunci di kamar. Kalau tidak live, kunci dia di kamar. Nah, pada saat dia tidak live, kunci dia di kamar, dia ambil kain gorden, dia gunting itu kain gorden, terus dia sambung, dia ikat di jendela, dia lompat dari atas jendela lantai 2 itu, rumah kan agak
kayaknya lantai 2 ya. Dia lompat dengan itu kain dari atas terlepas, langsung dia jatuh. Kalau tidak percaya, coba buka pahanya. Pantatnya sama pahanya. Lukanya besar begini. Bekas luka besar begini. Itu jatuh karena mau lari kemana? Ke rumah anaknya Ola Rahman. Dia kan pacaran sama anaknya Ola Rahman kan? Ramlan. Rahman, saya kurang begitu hafal. Tapi dia pacaran sama anaknya Ola Rahman. Begitu. Dia kan lagi mabuk-mabuk cinta. Namanya umur 16, 17. Itu cintanya mabuk sekali. Gila sekali dengan cinta. Nah, terus dia di UK sini, dia tinggal dengan saya pada saat musim sekolah, start mulai sekolah, semua orang berbondong-bondong pergi daftar. Dia ikut Eda ke Cambridge. Di sana terima katanya. Dia bilang terima, oke. Pulang datang, dia feeling mungkin uangnya tidak cukup, dia langsung ikut saya mau lamar lagi di sekolah college yang ada dekat rumah saya. Hanya naik bus 5 menit. Disitulah dia pergi lamar, kita sama-sama. Pada saat saya belanja untuk seminggu, jadi kita bawa belanjanya pulang, saya bilang sebentar sore-sore ya, tunggu sampai semuanya selesai. Itu sudah didaftar. Aku sama Mami sama dia, kami udah daftar di rumah. Terus yang waktu yang Mami omong ini itu pergi untuk ambil kartunya dia. Oh, Ya. karena siapa? Pokoknya siapa saja, imigran siapa saja. Kalau tinggal di rumah yang sudah punya alamat dan orang yang punya rumah punya pekerjaan dan rumahnya bagus, dia lamar, sebut rumah saya, terima. Tidak pakai bayar-bayar lagi, karena bayar pakai uang Pajak. saya. Gaji saya, bayarnya pakai itu. Karena saya single mami, jadi saya punya benefit. Saya punya gaji. Dan saya punya anak. Perempuan semua, jadi masuk. Karena saya benefit dan rumah saya bagus sekali. Makanya terima dia. Eh, Ya. Mami, setelah mengenal Fadel di sana, ada perubahan nggak sih, Mam, dari Loli sendiri di sana, Mam? Biasa aja. Loli seperti biasa, dia kayaknya dia kan sudah tahu bahwa nanti kalau dia pulang, Fadel jemput. Say what you were gonna say. Oh ya, terus sudah dia mulai sekolah ya. Dia start sekolah. He asked you about how Lolly felt when she was talking to Fadel. Also talking with Fadel is like di layar begini ya. Dia happy or not, dia punya happy. Dia happy. Because every day talking with Fadel in the room of Eda with Loli room. Jadi mereka happy. Terus tutup sudah. Loli orangnya seperti apa ya? Ini anak dia seperti rahasia semua tidak dibicara sembarang. Hanya pada saat sama mamanya itu yang dia ribut itu dia tidak main-main, dia buka semua. Kalau dia buka itu rusak berat. Namanya malu setengah mati. Jadi waktu Loli di sini sudah sekolah, sudah sama Fadel. Tapi kalau sama Fadel itu pada saat Fadel ada live di sini pagi. Tapi mulai sekolah tidak bicara sama Fadel. Bangun tidur langsung pakai pakaian cepat-cepat live. Di atas bus juga live. Sampai masuk kampus live. Bukan kampus. Masuk sekolah di college live. Dia buruan dengan live biar ada uang kayaknya. Karena dia terima uang dari live. Dia pergi borong semua pakaian yang ada di toko. Kan kalau dia live biasanya dapatnya sekitar 40 pound, 30, 40, begitu ya, Eda? Ya. Karena Eda yang lihat transfer ke rekeningnya Eda. Karena Loli tidak punya rekening. Di sini mereka tidak punya rekening seperti Loli. Tapi Mami ada perbedaan sifat nggak sih Mami setelah hijabnya mengenal Alex gitu dengan setelah after itu mengenal Fadel ada perbedaan sifat mungkin apakah lebih baik saat mengenal Fadel atau gimana Mami? Dia sama saja, sifatnya tidak pernah berubah. Sifatnya itu seperti dia
Orangnya ini seperti tidak peduli. Fokus hanya ke pada Dia tidak peduli. Dan kalau dia sudah dia juga itu ada sama Anthony De Dola, sama orang dari kampungnya Mami Nusa dari Timor Leste. Dia ada sama-sama. Tapi kalian kan tanya Alex, jadi Mami sebut Alex. Dia sudah sama-sama sikat semua. Dia itu seperti, rakus sekali. Orangnya rakus. Ambisi. Seperti mamanya asli-asli. Mami, tapi saat Loli pulang ke Jakarta sempat ada pamit atau seperti apa nggak sih, Mam? Pada saat itu dia sudah keluar. Waktu itu tinggal-tinggal tiba-tiba malam dia keluar sore jam 6 dia angkat dia punya pekian, langsung dia keluar, dia minta Eda saya pergi. Ternyata Eda dari dapur keluar, kok anak ini bawa apa? Isi pekian itu apa? dia bawa apa barang-barangnya dia di dalam tas. Saya di tempat kerja sudah jam 6 sore. Terus dia sudah telepon taksi, baru dia dari kamar turun ke bawah langsung pamit Eda bilang saya pergi. Begitu aja langsung jalan. Jadi Eda bilang, wow, Eda lari ke depan, ke halaman depan, langsung buka pintu pagar, keluar ikut dia, taksinya sudah di depan, Eda masih di depan taksi juga. Kau mau kemana? Jangan kemana-mana karena Mami tidak ada. Tapi dia bilang saya mau pergi. Dia bilang mau kemana? Dia bilang dia mau ke London, terus aku bilang kamu tidak tahu siapa-siapa di London. Dan London juga besar, kamu mau ke siapa punya tempat. Terus dia bilang ada teman aku, terus aku bilang nanti kamu mau tidur di mana? Dia bilang nanti di hotel. Aku bilang kamu masih umur 16 tahun, kamu tidak bisa booking hotel. Mereka tidak akan kasih kamu nginap di hotel karena kamu di bawah umur. Terus dia bilang tidak apa-apa, aku punya teman. Terus dia udah pergi. Terus dia jalan, saya pulang, selang 1 jam saya tiba. Saya tanya mana Loli? Aduh sudah pergi. Kenapa? Disitulah saya diam. Saya quiet. Anak ini ke rumah siapa? Pada saat itu saya punya feeling dia ke rumahnya Alex. Karena dia pasti waktu dia di atas, dia ada, Eda kan di ruang kitchen. Eda cooking, what Eda cooking? I wasn't cooking. What you doing? I was just standing anywhere. Oh, terus udah disitulah mungkin dia kan biasanya SMS. Nah, disitulah dia SMS dengan Alex pasti karena pada saat dia keluar dia ada SMS. Kok bagaimana? Mobilnya mati. Saya pulang terus saya bilang kita harus telepon polisi. Ya. Kita telepon polisi. Sudah polisi datang. Saya sama Eda, kami berdua saja di rumah. Jadi saya tanya, Eda, bagaimana? Eda bilang dengan polisi, karena polisi berbicara bahasa Inggris, polisi semua kan orang Inggris. Eda bicara, lapor, polisi cari. Polisi malam itu tidak tidur sampai pagi. Pagi-pagi jam 10 pagi, polisi ketemu dia di mana? Di bawah kolong, kan ada jalan di atas, ada jalan di bawah. Dapat dia di jalan yang di bawah, tidak tahu mau kemana. Terus waktu sebelum ketemu dia, malam itu polisi cari, polisi telepon, sudah balik, saya bilang tidak balik. Kami dua tidur. Pas jam 12 malam kami berdua tidur, Eda tidak tidur di kamarnya Eda lagi, Eda tidur dengan saya. Saya bilang, what Eda? Saya masih ngomong begini, lihat, dia send message. Kan pada saat dia jalan, saya kirim message. Di mana kamu berada? Kasih tahu Mami biar Mami tahu. Terus di send message, Mami, saya ada di London. Oke, di mana rumah siapa? Kasih tahu. Terus dia tidak kasih tahu karena pada saat jam dia keluar, mulai itu dia sudah tutup mobile. Sampai jam 12 malam dia buka. Dan dia buka dia langsung send message. Panjang sekali message-nya, tapi yang message itu bukan dia. Dan dia kasih tunjuk. Saya bilang, kamu tidur di mana? Dia bilang, saya tidur. Dia foto itu kamar hotel, dia kasih tunjuk saya, tempat tidurnya. Dia tidak kasih, bukan hotel, kayaknya apartemen. Tidak tahu tempat di mana, tapi itu yang dikasih tunjuk.
Lalu dia kasih tunjuk saya. Jadi saya bilang, oke, kamu ada baik-baik, ada baik-baik. Sudah, saya tidur sudah. Besok jam begini, kayak tadi kita live, mereka dapat dia. Sebelum kita live, polisi ke rumah saya dulu. Cari tahu, bicara semua, karena belum dapat dia. Cari tahu, sebentar malam ya. Tapi jam 10 pagi tangkap dia di jalan. Bawa dengan mobil semua ke kantor polisi. Malam dia telepon. Dia marah-marah sama Eda, kenapa kamu lapor polisi, kenapa kamu begini, begitu. Terus Eda bilang, saya harus lapor polisi, karena pada saat kamu keluar, kamu tidak bilang sama Mami. Jadi kamu harus lapor polisi. Saya kan bilang, kamu kalau tinggal di rumah siapa harus pasti. Karena itu tidak sah kamu tinggal dengan siapa-siapa. Karena mama kamu tahu tinggal dengan saya. Kamu keluar ini harus saya telepon polisi. Itu undang-undang di UK. Karena kamu anak di bawah, kamu harus dilapor polisi. Supaya amankan kamu dan kasih kamu kamar. Betul, saya bilang Pak Polisi kasih dia kamar 1. Disitulah mereka urus dia dari jam 10 pagi sampai besok pagi kembali. Dia dari jam 10 pagi sampai malam polisi tidak kasih makan. Dia telepon, Mami saya belum makan. Saya bilang minta Pak Polisi, please Pak Polisi. Terus saya telepon polisi, please kasih dia makan. Terus mereka kasih dia makan mungkin. I don't know. Terus besok malam antar dia ke tempat penginapan anak-anak yang punya problem. Di situ kan di sini anak-anak semua ada yang depresi, ada yang seperti Loli, ada yang tidak punya orang tua, kan dikasih tempat tinggal ya. Nah, terus bawa dia ke sana, kasih dia kamar sendiri. Tapi di dalam kamar dia tidak duduk, dia keluar datang duduk di ruang terima tamu. Di situ ada laki-laki orang black ya, mondar-mandir. Terus saya SMS sama polisi. Kalau bisa kasih dia kamar sendiri. Karena anak ini kan Pak Polisi sudah tahu. Saya sudah laporkan bahwa anak ini ada umur 16 tahun. Dia lagi puber. Jadi please kasih dia kamar sendiri. Kalau bisa keluar dari itu kamar. Disitulah selang 1 malam, malam kedua, malam ketiga dia dapat kamar. Dia kamar sendiri. Kamar langsung ada kamar mandi, ada kitchen, small kitchen. Ya udah, dia tinggal di situ. Jadi saya bilang dia sudah tidak sekolah lagi. Polisi tidak kasih sekolah dia, tidak kasih sekolah. Jadi dia hidup hanya live dan mulai saat itu dia ngomong sama Fadel. Terus dia ngomong-ngomong sama Fadel, dia sudah tidak tahu ya. Kita sudah tidak tahu, hanya lihatnya di TikTok itu aja. Sampai dia pulang, sampai pemerintah pas tanggal pulangnya pemerintah kasih uang, beli tiket untuk dia dan kirim dia kembali ke tempat. Mau nanya lagi mungkin yang lain? Dan yang lain itu pada Mami, maaf ya aku agak telat. Aku mau tanya, kalau Mami melihat kasusnya Fadel sama Loli saat ini seperti apa Mami? Saya bilang Fadel sama Loli, mama itu terlambat. Mama itunya sudah tidak sama-sama ini. Loli, kenapa mamanya sibuk? Loli datang Kenapa Loli sampai dia tidak terima? Saya kan ada live toh. Kenapa dia sampai? Sudah dia pergi ke rumah kamu tidak dia sampai kan dia harus makan. Kan sampainya malam. Keluarganya Fadel semua jemput. Terus antar dia pas jam 2 malam. Sampai sana tidak pernah dibuka pintu. Dia kunci pintu. Perempuan kurang ajar. Terus besok lagi. Sama seperti itu. Pergi juga dia tidak terima. Terus besok lagi. 3 kali kan saya lihat. Tidak sama sekali buka pintu. Kurang ajar kan? Jadi kalau dia mau ikut campur lagi anak ini, berarti itu dia kurang ajar. Dia salah besar. Dia salah. Dia sendiri tidak kirim uang untuk anak lanjut sekolah. Kenapa dia banyak comel? Kalau waktu saya tampung, terus sekolah masuk lagi, kirim anak, transfer anak uang biar bayar lagi, sekolah lagi. Jangan saya yang kasih sekolah. Saya yang kasih sekolah, dia harus tinggal dengan saya. Karena pada saat dia tinggal dengan saya bawa dia pergi. Dia kan alamatnya saya. Tinggal dengan saya. Pada saat dia keluar, saya kan lapor polisi.
Pada saat dia dari London datang kan saya sudah lapor polisi. Polisi datang cek rumah saya. Polisi bilang the best, rumahnya mewah. Polisi bilang rumahnya mewah, mewah. Saya rumah tidak main-main. Saya kasih tahu. Ini rumah saya, dia di Indonesia, saya tidak lihat dia punya sofa itu ada berapa. Perempuan bohong. Halaman saja tidak ada. Oke, Mami, Anak tapi saja kalau Mami jalan tidak melihat, pernah dia bawa. Mami, kalau Mami melihat kasus yang dilaporkan itu ada yang salah satunya tentang aborsi ya. Mami sendiri melihat gak? Buat Mami menyangka nggak sih gitu? Iya, kalau aborsi kita harus cari tahu, kita harus tahu dokter mana. Memang betul-betul dia hamil, memang betul-betul dia aborsi, karena dia live terus. Dia tidak pernah stop live. Kok masa dia hamil? Kalau dia hamil juga mau bikin apa? Karena kau sudah lepas tangan, kau sudah tidak peduli dia. Tiba-tiba kau mau peduli dia lagi. Perempuan pembohong, perempuan kurang ajar, mama kurang ajar seperti itu. Makanya anaknya tidak suka mamanya. Tapi Mami, di sini kan nanti akan ada saksi-saksi lain ya. Bang Rasman sendiri kan minta saksi-saksi dari pacar-pacarnya Loli yang terdahulu. Apakah Alex sendiri mau nggak sih menjadi saksi itu, Mami? Saya tidak tahu karena saya tidak tahu alamatnya Alex. Saya tidak pernah punya nomor teleponnya Alex. Saya tidak tahu tempat tinggalnya Alex. And I also think that he wouldn't want to get involved as well because he wouldn't know what to say. Ya, dan Alex orang Inggris tidak mau ikut campur. Dia sudah nggak mau ikut campur sama Loli lagi. Because dia realize that kalau dia omong nanti dia juga yang salah karena dia kan get involved dengan Loli pada saat Loli masih umur 16 tahun. Iya. Sekarang saja dia tidak pernah lihat. Kita tidak pernah, karena England ini besar sekali, saudara. Saya punya rumah tetangga sebelah rumah saya tidak pernah ngomong sampai hari ini. Tetangga saya di sebelah tidak pernah. Saya tidak tahu nama siapa. Saya tidak pernah keluar bilang orang ada di depan rumah. Tidak pernah, tidak pernah. Saya bersihkan halaman rumah saya, rumput, bunga-bunga saya. Tidak pernah saya lihat satu batang hidung. Di England, orang bekerja selama 12 jam. Pulang langsung tidur. Orang pergi kerja jam 5 pagi. Pulang jam 7 malam, selesai jam 6. Start jam 6, pulang jam 6. Mereka masuk pintu, tidak ada. Dingin. Siapa mau ketemu siapa, tidak tahu. Saya di England saja, saya yang di Peterborough, tidak tahu teman-teman saya tinggal di mana. Kecuali ada address. Saya kalau ada address, kita buat apa? Ini buka map, kita bisa ke rumah dia. Kalau dekat, kita bisa ke rumah jalan kaki. Kalau tidak dekat, harus dengan taksi karena semua sopir taksi di sini tahu address. Oke, Mami, dengan diikut sertakannya Mami dalam kasus ini, ada rasa penyesalan sendiri nggak sih buat Mami, Mam? Saya tidak rasa menyesal ya, hanya anak itu yang harus dia feeling bahwa pada saat saya sudah kasih sekolah, coba dia sekolah selesai, sudah tamat, baru dia mau pulang, boleh dia pulang, boleh pacaran, tapi selesaikan sekolahmu karena anak kau ini masih kecil untuk sekolah. Pada saat dia mau pergi sekolah juga, dia masih mau live, padahal Eda sudah jalan di depan. Coba, bayangkan. Mau pergi, ini koleksi ini masih, padahal mereka dua Eda ini harus berangkat sama-sama. Eda sudah jalan di depan Loli, tapi masih live. Mereka punya hidup itu hanya dengan live. Baru bisa ada makan minum. Oke, it's true. But you want to school, you have to focus for school. And finish, you can start live. Okay, you want live, all people in Indonesia understand. That time when you off, you can live. But you know off, you cannot live. Mami, sebagai orang yang cukup dekat dengan Loli saat di sana, menyayangkan nggak sih, Mam, melihat kasus ini, Mam, cukup lama dan panjang, belum ada ujungnya sampai saat ini? Ini masalah tidak masuk akal. Ini masalah kurang ajar. Ini masalah tidak secara orang bilang seperti bagaimana kita tidak tahu. Mamanya boleh berteriak seperti anjing kelaparan, tapi kenapa dia tidak terima? Anaknya sudah pergi 3 kali.
3 kali. Dia lihat lewat video, dia seperti tidak lihat. Dia lihat itu kamera di luar, dia seperti tidak tahu. Nanti anaknya orang sudah komentar ini. Waktu itu kan ada live judi online ya, waktu dia masih di UK. Kan dia dapat 90 juta sampai ribut ya. Nah, itu juga mamanya itu ada senang loh. Dia senang sekali karena punya uang. Nah, tapi dia tidak sibuk. Anaknya kan tidak kasih dia, jadi dia tidak sibuk. Nanti anaknya sudah pulang, tiba-tiba ada satu ngomong bahwa anaknya bunting, baru dia mulai kaget. Tapi saya tidak tahu anak ini bunting benaran atau bunting omong kosong. Atau mamanya dia yang Atau mamanya dia yang buat masalah. Seperti itu perempuan yang kasih tahu bilang dia bunting. Memangnya kau lihat langsung kau berdiri begini baru kau lihat. Baru Loli cerita bahwa saya tidak datang bulan. Memangnya kamu berdua seperti saya dengan Eda. Kau hanya lihat-lihat saja lewat foto atau lewat apa kau karang-karang. Kau sendiri tidak tahu. Saya mau bilang dia sama-sama Fadel atau bagaimana kita tidak ikut masuk di dalam ya. Jadi saya tidak bisa feeling-feeling yang seperti orang gila. Begitu ceritanya. Jadi dia mau marah orang juga sudah salah. Karena anak itu mau tinggal di mana? Anak itu pulang live, tapi dia mau tinggal di mana? Sementara dia tidak bisa kontrak rumah, dia tidak bisa kontrak satu apartemen, dia tidak bisa kontrak satu kamar kos, karena dia punya umurnya itu belum pas untuk dia hidup menyendiri. Ya terpaksa tinggal sementara di rumahnya Fadel. Karena Fadel ada kakak perempuan. Saya mau nanya lagi nggak guys? Yang lain? Jadi dia ya. Jadi sebenarnya tidak perlu ada masalah, tidak perlu sebenarnya. Kalau bisa panggil Fadel, bicara baik-baik. Sekarang kamu bicara betul, suruh Fadel mengaku. Begitu. Karena Fadel juga masih muda. Fadel juga, ya namanya mereka lah. Fadel juga kuliah sampai bilang Fadel dia bayar pakai dia bayar uang sekolahnya Fadel. Loli itu sekikirnya bukan main. Saya kasih tahu, pembohong. Itu mereka bohong. Loli itu kikirnya hebat. Mamanya tukang bohong. Mamanya pembohong besar. Jangan percaya karena dia tinggal dengan saya 3 bulan, saya tahu persis. Dia live, uang dia tidak akan kasih kamu. Kalau dia mau pergi keluar, dia mau belanja, dia belanja. Terus dia makan dulu, baru dia pulang rumah. Jadi jangan main-main, itu bohong. Dia kasih uang sama Fadel itu bohong. Kalau dia kasih untuk bilang kita makan, dia yang traktir, oke. Karena Fadel juga punya live, punya uang. Dia juga live, oke, punya uang. Satu-satu punya uang. Jadi dia tidak sibuk. Dia orangnya tidak sibuk. Tidak sibuk sama sekali. Dia orangnya cuek bebek. Baru dia live, dia tidak sibuk. Bilang mau nyapu kah? Bangun tidur harus menyimpan kamar. Selesai mandi langsung turun live. Tidak. Bangun dari tempat tidur, kamar mandi, beol, sudah itu masuk langsung live. Live selama 2 jam. Selesai baru dia mulai mandi. Ada yang mau nanya lagi teman-teman? Ada yang mau nambahin mungkin? Ya, cukup. Oke. Makasih ya Mami Eda dan Mami Juliana Fernandez. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama.